Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Syukur alhamdulillah Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Allah masih membangunkan kita. Allah masih memberikan nikmat. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita semua. Setelah sejenak Allah mewafatkan kita lewat tidur. Maka sebagai wujud rasa syukur kita, mari kita tingkatkan keimanan kita tingkatkan ketakwaan kita lewat berbagai macam majelis, termasuk pagi hari ini yang insya Allah majelis yang penuh dengan berkah, majelis yang penuh dengan ilmu. Semoga langkah jenengan keluar dari rumah menuju masjid ini dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah yang kelak nanti akan menjadi saksi, akan menjadi teman, akan menjadi amal soleh kita kelak ketika nanti meninggalkan dunia yang fana ini. Kita berada di alam kubur, di alam barzah, bahkan nanti ketika di akhirat. Sholawat dan salam mudah-mudahan selalu tetap tercurah atas suri tauladan kita, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menunjukkan kepada kita semua agama Islam, agama yang benar, agama yang memajukan peradaban kehidupan. Sampai di detik ini kita semua berada di zaman yang penuh dengan keemasan, di zaman yang penuh dengan pencerahan, di zaman yang penuh dengan peradaban. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di majelis ilmu ini, yang hadir di masjid ini, kelak nanti mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Hari berganti hari, pekan berganti pekan, bulan berganti bulan, bahkan tahun silih berganti demi tahun. Usia kita semakin hari semakin bertambah. Tapi pada hakikatnya, sejatinya jatah hidup kita di dunia ini itu semakin berkurang. Maka mari kita siapkan. Apa yang harus kita siapkan? Tentu bekal manakala kita meninggalkan dunia yang fana ini. Apa bekal yang terbaik yang kita bawa nanti ketika meninggalkan dunia ini? Wa tazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa. Berbekalah kalian semua dan sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Maka lewat mimbar yang mulia ini, lewat kesempatan yang mulia ini, mari kita saling memberi nasihat. Tentu nasihat yang baik dalam kebaikan dan kesabaran. Di dalam surat Al-Hasyr ayat 18, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Di dalam ayat ini Allah memanggil kita dengan panggilan yang penuh dengan kasih sayang, dengan panggilan
sebagai pengakuan ekstensi keberadaan kita, yakni orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu taqwa, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian semua. Jadi kita dipanggil dengan panggilan yang penuh dengan kasih sayang. Panggilan khusus orang-orang yang beriman. Setelah dipanggil dengan panggilan khusus, kita diperintahkan wattaqwa, bertakwalah kepada Allah. Takutlah kepada Allah. Tentu takut kepada Allah berbeda dengan takut sesama manusia. Kalau kita takut antar sesama, kita akan menghindar, akan menjauh, hilang dari pandangan. Akan tetapi takut kepada Allah justru sebaliknya. Kita akan semakin lebih dekat lagi. Kita semakin berharap kepada Allah lewat apa? Menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan segala macam larangannya. Jadi kita diperintah oleh Allah untuk takut supaya apa? Lebih dekat kepada Allah. Berbeda dengan takut sesama manusia. Kita tidak mau ketemu, kita menghindar, tidak saling sapa, tidak saling bertemu. Itu takut dengan manusia. Takut dengan makhluk yang lain misalnya. Taruh binatang singa, macan, kita menghindar. Tetapi dengan Allah kita semakin dekat. Apa yang menjadi perintahnya kita jalankan dengan sekuat dan semampu kita. Kalau itu larangan, suka tidak suka, mau tidak mau, senang atau tidak senang, wajib kita tinggalkan kalau itu berupa larangan. Kembali kepada ayat Al-Hasyr tadi, setelah Allah memanggil dengan panggilan penuh kasih sayang, perintah bertakwa, Allah memerintahkan wal tangdur nafsum ma qaddamat lighad. Dan hendaklah setiap orang, setiap pribadi itu memperhatikan apa yang telah dilakukan. Wal tangdur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap orang itu memperhatikan apa yang telah dilakukan untuk di hari kemudian. Untuk apa? Bekal di hari akhirat nanti, bekal manakala kita meninggalkan dunia yang fana ini. Diulangi lagi, wattaqwa, dan bertakwalah kepada Allah. Jadi di ayat ini 2 kali Allah mengingatkan supaya kita bertakwa. Wattaqwa, innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha tahu, Allah mengetahui segala macam apa yang telah kita lakukan. Jadi kalau antar sesama kita bisa menyembunyikan segala macam perbuatan kita. Tetapi sama Allah sedikit pun kita tidak bisa menyembunyikan apa yang telah kita lakukan. Bahkan apa yang ada dalam diri kita, dalam hati kita, sekedar niat rentek dalam hati, itu Allah mengetahui apa yang ada dalam dada kita. Maka dalam ayat ini setidaknya ada 3 hal, 3 pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama tentang manajemen waktu. Kita disuruh memperhatikan apa yang telah kita lakukan. Hari ini kita bisa melakukan apa? Apa yang sudah kita lakukan hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Sebaliknya, besok harus lebih baik daripada hari ini. Inilah ciri pribadi orang mukmin, ciri pribadi orang Islam. Setiap hari harus semakin baik. Manakala kita sama dengan hari kemarin, maka itu termasuk orang yang rugi. Sama saja itu dikatakan orang yang rugi. Apalagi hari ini lebih jelek daripada kemarin. Tentu sangat rugi sekali. Masa lalu tidak bisa kita rubah.
Yang sudah terjadi, biarlah yang bisa kita rubah adalah waktu yang akan datang. Maka mari ke depan kita perbaiki. Kita siapkan bekal kita. Kita siapkan apa yang harus kita bawa manakala kita meninggalkan dunia yang fana ini. Inilah manajemen waktu yang terkandung dalam surat Al-Hasyr ayat 18. Yang kedua, tentang muhasabah, introspeksi diri. Terkadang, Pak Bu, manusia itu gampang menilai kesalahan orang lain, gampang kamu baik, kamu buruk, itu manakala kita menilai orang lain. Tetapi betapa sulitnya kita mengakui diri ini kurang baik, diri ini buruk, diri ini jelek. Itu betapa sulitnya. Maka ada sebuah istilah, semut di seberang lautan itu kelihatan nampak dengan jelas, tetapi gajah di pelupuk mata kita itu tidak nampak. Nah inilah sifat manusia itu. Menilai seseorang itu gampang sekali. Apa yang nampak, apa yang terlihat, langsung kita nilai. Tetapi apa yang ada dalam diri kita ini, itu sulit. Maka, ayo, wasiat Umar bin Khattab, sebelum beliau meninggal, itu berkata begini, hasibu qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu sebelum kalian dihisab. Ada dua makna. Yang pertama, mari kita menyibukkan dengan diri kita sendiri daripada kita menyibukkan penilaian kepada orang lain. Makna yang kedua, ayo kita hitung-hitung amal perbuatan kita sebelum amal perbuatan kita dihitung pada yaumul hisab, yaumul mizan. Hari ini kita sudah melakukan apa? Kebaikan, amal soleh, ataupun hal-hal yang lain yang bisa jadi bekal manakala kita meninggalkan dunia yang fana ini. Ingatlah, tidak ada kebaikan kecuali balasan itu adalah kebaikan juga. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidak ada kebaikan, tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan itu sendiri. Di dalam surat Al-Isra ayat 7, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Barang siapa yang berbuat baik, maka kebaikan itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Sebaliknya, kejahatan, keburukan, kejelekan itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Maka kebaikan dan keburukan yang telah kita lakukan itu pasti akan kembali kepada diri kita sendiri. Mungkin kita bisa introspeksi diri. Kita melihat diri ini dalam kehidupan ini. Betapa banyaknya kita mendapatkan kebaikan-kebaikan itu. Mungkin ini adalah hasil dari upaya kebaikan-kebaikan di masa lalu yang telah kita lakukan. Jenengan hidup mendapatkan banyak kemudahan. Karena apa? Jenengan dulu itu pernah melakukan berbagai macam kebaikan sehingga di dunia ini dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dunia aja dibalas. Tentu nanti ketika kita di akhirat balasannya jauh lebih baik lagi. Atau mungkin dalam kehidupan ini kok hidup kita ini menemui berbagai macam masalah, berbagai macam persoalan, berbagai macam cobaan. Mungkin bisa jadi itu adalah ulah dari diri kita sendiri
di masa lalu, di masa lampau, sehingga hari ini kita mendapatkan balasan itu. Di dunia dibalas, tentu nanti di akhirat juga akan mendapatkan balasan yang setimpal. Oleh karena itu, mari kita perbaiki diri ini. Kita mulai dari diri kita sendiri. Dan kita mulai hari ini. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Pribadi yang baik, itu nanti bisa melahirkan keluarga yang baik. Keluarga yang baik berasal dari pribadi-pribadi yang baik, terutama kita. Sebagai ayah dari putra dan putri kita. Sebagai suami dari istri kita. Sebagai kepala keluarga dari tanggungan yang harus kita tanggung. Maka mari kita menjadi pribadi-pribadi yang baik, karena dari pribadi-pribadi yang baik itu nanti akan lahir keluarga yang baik. Bahkan ketika sudah menjadi keluarga yang baik, maka akan terbentuk suatu masyarakat, suatu kelompok, bahkan suatu bangsa dan suatu negara itu berasal dari pribadi-pribadi yang baik yang melahirkan keluarga yang baik, dan dari keluarga yang baik terbentuk masyarakat, sebuah bangsa, sebuah negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itu dari diri kita sendiri, bukan dari orang lain. Betapa banyaknya dari diri kita ini terkadang berbuat baik, itu menunggu orang lain berbuat baik dulu. Koning apik mbek aku iso apik. Itu keinginan kita. Nafsu kita begitu. Kamu baik, saya juga baik. Sekarang kita rubah. Mari kita mulai dari diri kita sendiri. Saya akan berbuat baik dimanapun dan kapanpun, karena kebaikan itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Kalau tadi kita mengevaluasi diri kita, amal perbuatan kita, supaya kehidupan kita ini lebih baik lagi, mulai hari ini mari kita perbaiki supaya ke depan kita mendapatkan kemudahan-kemudahan itu. Baik kemudahan di dunia, apalagi nanti kemudahan di akhirat. Pelajaran yang ketiga di dalam surat Al-Hasr ayat 18 adalah bekal, sangu yang harus kita bawa manakala kita meninggalkan dunia yang fana ini. Tentu kebaikan. Setelah manajemen waktu, kita disuruh untuk mengevaluasi diri, maka siapkanlah bekal yang terbaik. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah itu tahu, Allah Maha tahu apa yang telah kita lakukan. Idza mata ibnu adama in qata amalu illa min salasin. Apabila anak Adam, manusia itu telah meninggal dunia, maka terputus semua amal perbuatannya kecuali 3 perkara. Apa itu? Yang pertama, sedekah jariyah. Harta yang kita kumpulkan pagi, siang, malam menjadi kekayaan kita. Ada hak-hak orang lain yang harus kita tunaikan. Baik itu berupa berwujud wajib seperti zakat, ataupun berwujud yang lain seperti infak, sedekah, wakaf, dan pemberian yang lain-lain. Ada hak-hak orang lain yang harus kita tunaikan. Bisa lewat pendidikan, bisa lewat majelis ilmu, lewat pembangunan sekolah, pembangunan masjid, atau kegiatan-kegiatan sosial yang itu nanti menjadi amal jariyah yang pahalanya tidak pernah terputus walaupun kita sudah meninggalkan dunia yang fana ini. Amalan yang kedua adalah
ilmu yang bermanfaat. Kita ini adalah contoh bagi putra dan putri kita. Kita ini adalah teladan bagi orang lain. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, itu akan menjadi contoh minimal bagi putra dan putri kita, bagi keluarga kita. Apa yang kita ucapkan akan selalu terngiang dalam ingatan putra dan putri kita. Apa yang kita lakukan akan menjadi contoh putra dan putri kita, keluarga kita. Kalau kita baik, maka itu akan menjadi ilmu yang bermanfaat, yang selalu dan senantiasa pahalanya mengalir walaupun kita sudah meninggal dunia. Anak itu mengamalkan apa yang kita ajarkan, maka pahala itu terus mengalir kepada diri kita ini. Jadi ilmu yang bermanfaat itu tidak melulu didapat dari sekolah. Jenengan memberi nasihat yang baik kepada putra dan putri jenengan, kemudian putra putri jenengan melakukan apa yang jenengan ucapkan, itu adalah ilmu yang bermanfaat. Jenengan ngajari baca dan tulis, putra putri jenengan bisa baca, bisa menulis, maka itu adalah amal jariah yang nanti bisa kita jadikan bekal manakala kita meninggalkan dunia yang fana ini. Amalan yang ketiga, yang pahalanya tidak pernah berhenti, yaitu putra dan putri yang soleh dan solihah, yang selalu dan senantiasa mendoakan kita. Betapa bangganya orang tua yang punya putra dan putri yang soleh dan solihah. Ini adalah investasi sejati. Investasi yang terbaik, baik kita hidup di dunia, terlebih lagi nanti kita hidup di akhirat. Putra putri yang selalu dan senantiasa mendoakan kita. Inilah tabungan yang bisa membahagiakan kita. Bahagia di dunia, terlebih lagi bahagia di akhirat. Betapa sedihnya manakala kita meninggalkan putra putri yang lemah. Baik itu lemah akidah, lemah iman, lemah ekonomi, ataupun lemah-lemah yang lainnya, tentu ini akan menjadi kesedihan bagi kita semua sebagai orang tua. Oleh karena itu, mari kita siapkan. Dan itu kita mulai dari diri kita sendiri, dimulai dari hari ini, tidak menunggu besok atau lusa. Karena apa? Tidak ada jaminan. Hari ini kita yang sehat, hari ini yang kita kuat, tidak ada seorang pun yang jamin besok kita bisa seperti hari ini. Maka kesempatan itu tidak akan pernah datang dua kali. Kesempatan yang ada, mari kita gunakan dengan sebaik-baiknya agar tidak ada penyesalan di kemudian hari. Ingatlah, nikmatani makbunun aktsaru minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua jenis macam kenikmatan. Yang kebanyakan manusia itu lalai, kebanyakan manusia itu lupa, yakni nikmat sehat dan nikmat sempat. Hari ini, pagi hari ini, kita semua mendapatkan nikmat itu. Nikmat sehat dan nikmat sempat. Mudah-mudahan kita semua bisa menggunakan nikmat sehat dan nikmat sempat ini. Sebagaimana firman Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in adzabi lasyadid. Jikalau kalian semua mau bersyukur, ingat Allah akan menambah kenikmatan tersebut. Tetapi manakala kita kufur, ingatlah azab Allah begitu pedih. Mudah-mudahan nasihat yang singkat ini bisa menjadikan kita menjadi pribadi-pribadi yang baik, menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur, menjadi hamba-hamba Allah yang beriman, menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Mari kita tutup majelis ilmu ini dengan doa. Mudah-mudahan
Apa yang telah kita lakukan ini dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah, dan seharian nanti kita semua bisa melakukan kebaikan-kebaikan lainnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlah wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahlah. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa', min du'ain la yusma', min qalbin la yakhsha', min nafsin la tasba'. Allahumma inni a'udzubika minal hammati wal hazni wal ajzi wal kasli wal bukhli. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf bila mana ada salah kata. Sesuatu yang benar datangnya dari Allah dan yang salah murni datangnya dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.